Selamat pagi anak-anak sekalian, jumpa kembali bersama saya Pak Erik. Kali ini kita akan memulai pelajaran kita di semester pertama ini. Sebelumnya Bapak mengucapkan selamat datang kepada anak-anak kami kelas 7. Selamat bergabung di SMP 1 Padu Boarding School 3 Johar. Nah, ini adalah pertemuan kita yang pertama. Semoga anak-anak sekalian merasa nyaman, merasa lebih bersemangat karena bertemu dengan kawan-kawan baru, sahabat-sahabat baru dari berbagai daerah dan tempat. Ada yang dari Batam, ada yang dari Pekanbaru, ada yang dari Jakarta, ada yang dari Pontianak, Kalimantan Barat. Nah, kita semua berkumpul di sini untuk mendalami ilmu di sekolah kita 1 Padu Boarding School 3 Johar. Sekali lagi Bapak mengucapkan selamat datang, selamat bergabung, dan selamat belajar di tempat ini. Semoga kelak menjadi manusia-manusia berguna untuk bangsa dan negara. Dan semoga pertemuan kita dalam pendidikan agama Katolik membuat anak-anak semakin beriman, semakin percaya, dan juga materi yang akan Bapak sampaikan dapat dipahami dengan baik. Nah, untuk selanjutnya bagi anak-anak kami, apabila dalam penjelasan belum mengerti, bisa bertanya langsung kepada Bapak. Karena sekolah kita adalah boarding school, kita akan bertemu setiap hari bahkan 24 jam. Nah, anak-anak, apa yang belum mengerti di kelas bisa bertanya di luar kelas. Nah, mari kita mulai. Namun sebelumnya kita siapkan hati kita untuk memulai pertemuan kita dengan berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, syukur dan terima kasih atas rahmat yang masih Engkau berikan kepada kami sampai pada saat ini. Engkau telah menghimpunkan kami di dalam kelas ini, sehingga pada kesempatan ini kami boleh Engkau perkenankan mengikuti pelajaran pertama pada hari ini. Engkau juga mengumpulkan kami dari berbagai daerah dan tempat. Engkau mempertemukan kami di SMP 1 Padu Boarding School untuk mendalami tentang kasih-Mu, tentang ilmu pengetahuan yang Kau berikan kepada kami untuk kami dalami di tempat ini. Terutama pada kesempatan ini kami serahkan semua proses belajar mengajar pada saat ini, terutama pelajaran agama pada hari ini, sehingga apa yang kami peroleh pada hari ini berguna bagi kami dan juga bagi bangsa dan negara. Bukalah hati dan pikiran kami untuk Roh Kudus-Mu agar menaungi kami, agar kami semakin memahami ajaran-Mu, sehingga kami pun semakin beriman dan mengamalkan kasih-Mu melalui kehidupan kami dimanapun kami berada. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak yang terkasih, pada bagian pertama atau bagian A ini akan kita lihat subtema Aku Citra Allah yang unik. Aku citra Allah yang unik. Dan untuk memahami pokok bahasan ini, ada 4 kata kunci yang perlu kita dalami. Yang pertama, aku, citra, Allah, dan unik. Sekarang mari kita lihat siapakah aku. Setiap orang pasti punya jawaban masing-masing. Namun apapun jawabannya, ada satu kesamaan yang menyatukan kita semua. Manusia. Iya, manusia. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah siapakah manusia dan apakah manusia ini? Nah, di sini Alkitab memberikan jawaban. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Kejadian bab 1 ayat 26.
Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Kejadian bab 1 ayat 27. Dari kitab Kejadian kita tahu bahwa ternyata manusia itu adalah ciptaan Allah. Lebih hebat lagi, manusia bukan hanya ciptaan biasa, melainkan ciptaan yang diciptakan dengan istimewa, menurut gambar Allah. Maksudnya, kita bahas kata kunci selanjutnya. Citra menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, citra adalah yang pertama rupa, gambar atau gambaran. Yang kedua, gambaran yang dimiliki orang banyak mengenai pribadi, perusahaan atau organisasi atau produk. Singkat kata, citra itu adalah rupa, gambar, gambaran dari sesuatu. Citra itu memperlihatkan kepada kita gambaran dari sesuatu, tapi citra itu bukanlah sesuatu itu sendiri. Contohnya adalah sebuah foto diri kita. Foto diri kita itu dengan sangat baik menggambarkan gambaran fisik kita, tetapi foto itu bukanlah diri kita. Foto itu hanyalah gambaran tentang diri kita. Nah, anak-anak sekalian, jika Allah menciptakan kita manusia menurut gambarnya, apa artinya? Itu berarti bahwa kita adalah gambaran dari Allah, tetapi kita bukanlah Allah. Allah menciptakan kita supaya semua yang melihat kita memiliki gambaran akan Allah, tetapi kita bukanlah Allah. Lalu siapakah Allah ini? Dari kitab Kejadian, kita tahu bahwa Allah adalah pencipta langit dan bumi. Lalu siapakah yang menciptakan Allah? Dari iman kita, kita telah mengetahui bahwa Allah adalah Alfa dan Omega, awal dan akhir. Jadi tentu pertanyaan siapakah yang menciptakan Allah dapat dengan mudah kita jawab. Allah tidak diciptakan karena dia adalah sang awal. Tentu tidak ada yang lebih awal dari sang awal. Karena jika ada, maka dia bukan lagi sang awal. Selanjutnya, mari kita lihat tentang kata unik. Nah, anak-anak sekalian, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, unik adalah tersendiri dalam bentuk atau jenisnya, lain daripada yang lain, tidak ada persamaan dengan yang lain, dan khusus. Nah, setiap orang itu unik, artinya setiap orang itu khusus, lain daripada yang lain. Tidak ada yang sama dengannya. Bahkan kalau kita perhatikan, orang kembar sekalipun pasti ada perbedaan di antara mereka. Kesukaan yang berbeda, cara berpakaian yang berbeda, sifat dan berbeda, dan lain sebagainya. Nah, anak-anak sekalian, kesimpulannya adalah aku citra Allah yang unik, artinya adalah aku adalah manusia yang diciptakan menurut gambar Allah, yang lain daripada yang lain. Aku istimewa bukan hanya karena aku ini hanya ada satu di dunia ini, tetapi terlebih karena Allah menciptakanku supaya setiap orang yang melihatku mendapatkan gambaran tentang Allah. Apapun pendapat orang tentangku, itu tidak dapat merenggut kebenaran yang melekat pada diriku. Aku berharga karena aku adalah gambarannya. Selanjutnya anak-anak sekalian, Bapak mengajak kita semua untuk menyimak secara bersama kisah penciptaan berikut ini. Nah, Bapak akan membagikan lembar kerja kepada anak-anak semuanya.
Pada lembar kerja itu silakan mengisi atau menuliskan apa yang kalian peroleh dari video kisah penciptaan tersebut. Disertakan juga hasil refleksi anak-anak sekalian setelah menonton video ini. Selamat menonton dan Tuhan memberkati.